Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 SMP Negeri 2 Blora, semoga selalu semangat dalam pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 2 Blora. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat menuntut ilmu, semoga menjadikan bekal di masa depanmu kelak. Oke, topik kali ini yang akan kita bahas adalah sistem koordinat. Oke, langsung aja ya. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah ini 3.2 dan 4.2. Indikator yang kalian harus kuasai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini akan kita bahas satu persatu. Manfaat sistem koordinat ada GPS, ini penggunaan menentukan arah tempat yang sering kalian gunakan ketika kalian mau berkunjung ke tempat saudara atau keluarga yang jauh sana, pasti menggunakan GPS. Atau dimanfaatkan juga untuk ojek online, biasanya mencari tempatnya di mana menggunakan GPS. Atau pada delivery order online gitu juga dari aplikasi Gojek atau Grab, membeli makanan kayak gitu untuk mencari tempat konsumennya, itu juga menggunakan sistem aplikasi sistem koordinat. Oke, selanjutnya sistem koordinat ini, koordinat adalah letak suatu titik yang ditulis dengan X, Y, di mana X disebut sebagai absis atau jarak terhadap sumbu Y, dengan Y disebut ordinat, yaitu jarak terhadap sumbu X. Oke, ingat X itu absis, Y itu ordinat. Ini sumbu Y yang vertikal, yang horizontal adalah sumbu X. A, koordinatnya adalah X, Y. X absis, Y ordinat. Oke, selanjutnya langkah-langkah menentukan titik. Titik-titik pada koordinat kartesius merupakan pasangan titik pada sumbu X dan sumbu Y, yaitu ini adalah koordinat, yaitu X, Y. X itu absis, Y itu ordinat. Oke. Garis yang berpotongan pada sumbu X dan sumbu Y di titik 0 disebut pada pusat koordinat. Yang berpusat di titik 0 berarti adalah pusat koordinat. Koordinatnya apa? 0,0. X-nya 0, Y-nya juga 0. Untuk pada bagian atas sumbu Y merupakan nilai negatif positif, sedangkan pada sumbu Y bagian bawah itu mempunyai nilai negatif. Pada sebelah kanan sumbu X memiliki nilai positif, sebelah kiri sumbu X memiliki nilai negatif. Menentukan titik koordinat. Ini warna ungu ya, pusat koordinat berarti 0,0. Ini ada titik negatif 3,1, artinya X-nya min 3, Y-nya 1. Koordinat 2,3 artinya X-nya 2, Y-nya 3. Ada titik negatif 1,5, negatif 2,5. Berarti 1,5 itu X. Berarti yang ini adalah sumbu X, yang ini adalah sumbu Y. Sebelah sini negatif, sebelah sini positif, sebelah atas positif, sebelah bawah negatif. Ya, yang depan ini X, yang belakang adalah titik Y. Selanjutnya, pembagian kuadran bidang kartesius. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 itu memiliki koordinat semua positif, baik X-nya maupun Y-nya bernilai positif. Ya, di sini ini semua kuadran 1. Untuk kuadran 2, X-nya bernilai negatif, misalkan koordinatnya adalah negatif 1,5, Y-nya positif. Oke, kuadran 3, baik X maupun Y-nya negatif. Kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Saya ulangi lagi. Kuadran 1, X maupun Y positif. Kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Oke, langsung aja. Seperti ini. Ini pusat koordinat 0,0 ya. Berarti di pusat kuadran, berarti tepat di sumbu X, sumbu Y, jadi nggak usah ini X-nya 0, Y-nya 0, berarti kuadrannya kita nggak ada ya, berarti ini kita ke
titik yang pertama 2,3. 2,3, 2 positif, X-nya positif, Y-nya 3 juga positif. Sumbu X positif 2, sumbu Y positif 3, maka kuadran 1. Negatif 3,1. Ini ya, X-nya negatif 3, Y-nya 1. Kalau X-nya negatif, Y-nya positif, berarti kuadran 2. Ini negatif, baik X negatif 1,5, baik Y juga negatif 2,5. Baik X maupun Y negatif itu adalah kuadran 3. Lanjut. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Akan kita bahas posisi titik. Ini titik A. Titik A kalau saya tulis ya, ini adalah koordinatnya 3,6. Ini ya 3,6. X-nya dulu ya 3,6. Artinya apa? Berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y 1, 2, 3 ya. Berjarak 6 satuan terhadap sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, saya ulangi lagi. Titik B 4,4. Berarti terhadap sumbu X 1, 2, 3, 4. Terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4. Ya, hitungnya gitu. Titik C negatif 4,3. Berarti 3 satuan terhadap X, 4 satuan terhadap Y. Clue untuk kalian adalah ketika mau mencari jarak terhadap sumbu X, yang dilihat adalah koordinat titik Y. Ketika ingin mencari jarak terhadap sumbu Y, yang dilihat adalah koordinat titik X. Ya. Oke. Misalnya yang titik E. Lagi E ini adalah titiknya negatif 5, negatif 5 sama, kita cek yang beda. Nah ini titik G. Titik G adalah titiknya X-nya 2, Y-nya min 6. Berarti 2,6. Kalau mencari titik terhadap sumbu X, yang dilihat Y-nya. Berarti 6 terhadap sumbu X. Kalau yang mencari jarak terhadap sumbu Y, yang dilihat X-nya. Berarti 2 terhadap sumbu Y. Selanjutnya, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini aplikasi ya. A titiknya adalah 2,6. Jarak titik terhadap sumbu X yang dilihat Y-nya berarti 6. Terhadap sumbu X-nya, terhadap sumbu Y, X-nya yang dilihat yaitu 2. Posisi titik di atas sumbu X dan di kanan sumbu Y. Koordinatnya 2,6. Yang B di sini adalah 3,0. Berarti terhadap sumbu X karena yang dilihat Y-nya berarti 0, terhadap sumbu Y berarti 3. Oke. Sekarang kita lihat yang ini misalkan, titik F. Titik F ini adalah min 5,3. Min 5,3 artinya min 3 ini jarak terhadap sumbu X. Berarti yang ditulis 3 saja jaraknya, nggak usah ditulis min 3 gitu ya. Terus terhadap sumbu Y berarti yang dilihat X-nya 5 terhadap sumbu Y. Oke, selanjutnya. Oke, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu yaitu A, B. Oke, sekarang titik asal kan 0,0. Di sini ada pos utama. Pos utama, sedangkan perumahan, ini ada perumahan ya, tempat perumahan. Perumahan di sini, perumahan jaraknya adalah 6, koordinatnya adalah 6,5 titiknya ya. Oke. Keterangannya 6 satuan ke kanan. Kan dari sini tadi, pokoknya baca melangkah nggak boleh ke atas dulu, tapi melangkahnya ke kanan atau ke kiri. Ya, sumbu X dulu yang dibaca. Berarti 6 langkah ke kanan. Terus berapa langkah? 5 langkah ke atas. Ya. Tanah lapang. Pos utama di sini, tanah lapang di sini. Berarti nggak boleh ke atas dulu, bacanya berarti ke kiri dulu. Berarti 4 langkah ke kiri, 3 langkah ke atas atau 3 satuan, ya. Oke. Lagi, misalkan pos utama terhadap tenda 3, berarti ya ke kiri 2 langkah ke kiri atau 2 satuan ke kiri gitu. 0 satuan tidak ada sumbu Y-nya kan? Berarti ini cukup yang dilihat adalah koordinat titik X-nya saja. Jelas ya? Pemakaman negatif 5,2. Pemakaman di mana? Pemakaman di sini negatif 5, negatif 2.
Berarti bacanya bagaimana? 5 langkah atau 5 satuan ke kiri, terus 2 satuan ke bawah. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Kali ini saya rasa kalian sudah paham. Kita lanjut ke berapa jarak hutan terhadap perumahan. Ini tadi kan hanya posisi ya. Kalian menentukan posisi dari titik asal ke titik tertentu. Itu posisinya seperti itu. Kalau ditanya koordinatnya berarti bagaimana? Koordinatnya berarti nanti kalian misalkan ini 5 langkah ke kanan, 6 langkah ke kanan, 5 langkah ke atas, berarti artinya ke kanan 6, berarti 6 positif, ke atas berarti 5 positif. Kalau ke kiri itu negatif, ke bawah itu negatif. Ya, sumbu Y atas positif, bawah negatif, sumbu E kanan positif, kiri negatif. Oke, selanjutnya. Berapa jarak hutan terhadap perumahan? Ini yang kita cari jaraknya, bukan posisi. Oke, jarak hutan mana ya? Kita cari hutan di sini. Perumahan mana ini perumahan? Berarti kita mencari jaraknya itu dari sini ke sini. Jarak hutan ke perumahan. Ini berapa jaraknya? Kita hitung aja ini. 1, 2, ini sampai sini, sampai perumahan. Ya, kita tinggal menghitung jaraknya. Kalau misalnya diagonal bagaimana? Misalkan perumahan dengan pasar ini diagonal. Nah, rumusnya pakai Pythagoras. Akan saya bahas selanjutnya. Rumus jarak, oke. Untuk menentukan rumus jarak itu sebetulnya menggunakan konsep teorema Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau biasa kita ingat dengan kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Ya, selanjutnya. Nih, misalkan mencari jarak P ke Q. P punya koordinat X1, Y1. Q punya koordinat X2, Y2. Mencari jaraknya ini bagaimana? Sebetulnya cukup gampang, pakai Pythagoras saja. Berarti PQ sama dengan akar X1 min X2 dikuadratkan, ditambah Y1 min Y2 dikuadratkan. Pak, misalkan saya ganti X2 dulu, saya kurangi dengan X1 boleh-boleh, tapi harus konsekuen. Kalau X2 dikurangi X1 dikuadratkan, berarti ya Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan, nggak boleh Y1 dikurangi Y2. Salah. Ya. Oke, ini konsepnya. Berarti rumus jarak terhadap dari titik P terhadap titik Q, berarti apa? Akar X2 dikurangi X1 dikuadratkan, ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Maka rumus jarak ini disebut dengan D simbolnya ya. Silahkan dipahami, semoga kalian paham ya. Selanjutnya langsung ke contoh soal. Misalkan carilah jarak antara titik P ke titik Q. Titik P di sini adalah min 2,3, berarti ini saya anggap X1, ini saya anggap Y1. Titik Q 4,11, saya anggap X1, ini saya anggap Y1. Ya, penyelesaiannya jarak P Q berapa? Akar ya, berarti 4 dikurangi min 2, berarti kan min ketemu min jadi plus ya, maka ini jadi 6 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1, berarti 11 dikurangi 3, 8. 8 kuadrat, 64, 6 kuadrat, 36. Dijumlah 100, akar 100 berapa? 10. Maka jarak antara P ke Q adalah 10 satuan jarak. Untuk latihan soal, itu sangat banyak sekali anak-anakku. Ini kalian bisa klik linknya ini saja. Berarti nanti kalian akan tertuju ke sumber latihan soal yang sangat banyak. Silakan kalian kerjakan. Oke, lanjut aja Pak Alif menjelaskan ke latihan soal berikutnya. Atau indikator berikutnya. Pengertian garis sejajar, tidak sejajar, dan tegak lurus. Oke, garis seperti ini nak. N sama M ini sejajar. Q sama P ini namanya tegak lurus. L sama K ini tidak sejajar, tidak tegak lurus. Tapi saling berpotongan di titik S. Oke, saya ulangi. N, M sejajar. Q, P tegak lurus. L, K
tidak sejajar, tidak tegak lurus, berpotongan di titik S. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, garis ini L1, L2, L3, L4 ini sejajar dengan sumbu X. Sumbu X kan ini kan, berarti sejajar dengan L1, L2, L3, L4. Sedangkan terhadap sumbu Y bagaimana? Tegak lurus. L1 tegak lurus dengan Y, L2 tegak lurus dengan Y, L3 tegak lurus dengan Y, L4 tegak lurus dengan Y. Sekarang kita punya M1, M2, M3, M4 sejajar ya. Sejajar dengan apa? Sejajar dengan Y, tegak lurus dengan X. N1 dan N2 tidak tegak lurus, tidak sejajar baik dengan sumbu X maupun sumbu Y, namun berpotongan di sumbu Y dengan koordinat 0,2. Jelas ya? Lanjut. Contoh soal, ini silahkan kalian kerjakan sebagai tugas, nanti kirimkan saja di Google Classroom ya, melalui Google Classroom kelas kalian masing-masing. Gambarlah garis L yang melalui titik A 5,3 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Oke, selanjutnya ini ada soal mencari luas bangun datar pada diagram Kartesius. Ini ya, ini ada bangun datar. Koordinat A 1,1, B 1,-2, C -2,2. Nah, dari segitiga ini kita bisa mencari apa? Bisa mencari luas yang diarsir ini. Caranya bagaimana? Menentukan luas beberapa bangun. Berarti luas persegi panjang C, D, E, F kita cari dulu. Berarti C, D, E, F. Ini persegi panjang ya. Dengan ukuran panjangnya berapa? Dari sini ke sini kita hitung ya. Berarti dari sini ke sini jaraknya adalah berapa satuan? 1, 2, 3. Kalau ke atas, lebarnya 1, 2, 3, 4. Ini, nah, kita lihat ini. 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang lebarnya 1, 2, 3. Panjangnya maaf. 1, 2, 3. Lebarnya 1, 2, 3, 4. Berarti 3 kali 4 sama dengan 12. Segitiga CDB. CDB, segitiga ini alas kali tinggi dibagi 2. Berarti alasnya 1, tingginya 4. Segitiga CBE, alasnya 2, tingginya 3. CAF, berarti segitiga yang ini, alasnya 1, tingginya 3. Nah, dibagi 2 ya. Dah, ini mencari yang dialasnya bagaimana? Berarti luas persegi panjang ini dikurangi jumlah 3 segitiga ini. Sehingga diperoleh 5,5 satuan luas. Cara yang kedua pakai matriks seperti ini ya. Namun cara seperti ini tidak diperkenankan, nanti kalian malah bingung, tapi nanti kalau TK SMA akan dijelaskan guru kalian. Ini hanya selingan dari Pak Alif saja, pengantar saja, semoga kalian bisa memahami. Oke. Saya rasa demikian pembelajaran kita kali ini tentang sistem koordinat. Semoga bermanfaat buat kalian. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari belum mengerti menjadi mengerti, dari belum paham menjadi paham. Semoga bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kalian, sukses di masa depan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.